Halo, Marni. Kamu pantas jadi binatang. Bagaimanapun saya tidak pernah izinkan kamu keluar dari rumah ini. Kita selesaikan masalahnya sekarang. Semuanya sudah selesai. Perbedaan di antara kita itu sudah makin jelas, Dan. Ketidakcocokan sudah membuat kita saling tidak mengenal. Saling tidak mengenal bagaimana maksud kamu? 5 tahun sudah kita menikah. Tapi kamu nggak pernah mau mengerti pekerjaan aku. Pekerjaan yang akan membuat masa depan kita berubah. Kamu pikir pekerjaanku tidak bisa merubah masa depan kita? Hati-hati kamu bicara. Coba kamu pikirkan. Apa dengan kegiatanmu sekarang kamu bisa memberikan anak yang saya dambakan? Tidak akan pernah! Cukup! Dan tutup mulut kamu. Ingat, Dan. Selama ini aku yang membiayai, bukan kamu. Rian! Rian! Buka pintunya! Rian, kamu masih tetap mau pergi? Iya. Kamu yakin? Apalagi yang bisa menunda, Dan? Saya sangat mencintai kamu, Rian. Apa itu masih belum cukup? Lebih dari cukup. Aku juga mencintai kamu. Tapi kita... Apa karena permintaan saya itu? Bukan. Karena aku masih belum bisa menjadi istri yang baik. Rian, biarkan waktu yang memberikan kesempatan kepada kita untuk saling memperbaiki. Kalau gitu izinkan aku pergi, Dan. Paling tidak kita bisa menggunakan waktu ini untuk sama-sama merenungi pernikahan kita. Bagaimana? Berat sekali, Pak. Dia orangnya baik. Ya tentu. Kamu sudah harus mulai memikirkan karir kamu. Ini adalah langkah yang baik. Kamu tidak perlu lagi bertengkar dengan dia. Persoalan siapa yang paling besar gajinya. Nggak perlu. Sebetulnya dia sih nggak pernah begitu, Pak. Persoalan di antara kami lebih pribadi daripada itu. Ya itu kan belum terjadi. Nanti pada suatu saat ketika karir kamu sudah mulai bagus,
tidak menutup kemungkinan bahwa hal itu pasti akan terjadi. Cobalah kamu memandang ke depan. Tidak perlu lagi kamu menengok ke belakang. Tidak perlu. Ya. Oh iya. 5 menit lagi kita LR. Iya. Ya. Loh, ini mana kurikulum kitanya ini? Ini mana nih? Mana? Kenapa kamu bawa dokumen-dokumennya nggak perlu kesini saja? Kurikulum vitae. Pak, ini Iya. saya punya kopinya, Pak. Oh iya. Terima kasih, Rian. Kamu memang seorang asisten yang baik di antara para asisten yang lainnya yang pernah kerja dengan saya. Pokoknya nanti kalau saya sudah menjadi gubernur, saya tidak mungkin akan melupakan kamu ya. Pokoknya mulai sekarang, kalau lo ketawa lagi begitu, gua bakal maafin lo lagi. Dasar lu juga. Halo. Oh, Ibu Mila. Putri mau ngomong saya. Mana putrinya? Halo Putri. Putri sedang apa sayang? Mama juga kangen sama Putri. Mama nggak bisa ke situ sekarang sayang. Mama lagi sibuk. Tapi Mama janji, nggak lama lagi Putri akan tinggal sama Mama. Ya? Mama juga rindu. Cium Mama. Udah sayang. Semua ini harus berakhir. Selamat Pak Hadi atas pencalonan Anda sebagai calon gubernur. Tetapi ada beberapa suka yang menolak pencalonan Bapak. Karena Bapak Kardi, tuh lihat. Nah, gimana tanggapan Bapak? Oh, setiap orang itu berhak untuk memberikan pendapat. Dan terus kemudian sama sekali saya tidak punya ambisi untuk mencalonkan diri menjadi gubernur. Tetapi ya kalaulah seandainya tiba-tiba masyarakat ataupun rakyat tiba-tiba memaksakan saya untuk menjadi seorang gubernur, ya apa boleh buat. Artinya bahwa yang namanya jabatan bagi saya, kekuasaan bagi saya itu adalah pengabdian. Kekuasaan dalam tanda petik ya, itu bukan kekuatan, tetapi pengabdian. Di mana sebuah pengabdian itu berarti mempunyai sebuah landasan, ada sebuah aksioma yang berangkat dari yang namanya keadilan dalam arti yang sesungguhnya. Nah, di sini sesungguhnya saya memerlukan satu keinginan-keinginan yang Mas Damar. Baik. Kenapa? Aduh, hari ini saya nggak bisa. Soalnya saya udah ada janji sama orang. Lain kali aja kali ya. Saya udah harus pergi, Mas. Kenapa? Kangen. Saya juga kangen. Oke, ya. Bye. Halo Madam, berangkat ya Madam. Ya, Halo Madam, berangkat ya. ya.
Baru tinggal sebentar bang, ngantrep. Dolan emang tuh. Bang, lihat bini gua nggak bang? Bang, di bawah no bang, sana bang. Wah kasus nih. Perempuan Sunda. Ajar. Bang bentaran aja. Sunda. Kamu, saya, sore. Sudah, ini sudah ketetapan dari saya, ya. Rian. Iya Pak. Kamu, ya, nanti saya angkat sebagai personal manager, ya. Dan kemudian kamu juga akan merangkap sebagai penasihat spiritual saya dan sekaligus juga sebagai juru kampanye saya nantinya, ya. Tapi Pak. Sudah. Ini sudah merupakan sebuah ketetapan saya. Ya. Iya, tapi menurut saya rasanya belum pantas Ya. Pak jadi asisten pribadi Bapak. Apalagi saya tidak mengerti sama sekali bagaimana tugas seorang personal manager Pak. Kalau menurut saya Pak Irwan ini lebih pantas Pak. Ya. Karena beliau lebih berpengalaman dan lebih lama kerja di sini Pak. Yang jadi bos di sini siapa? Kamu atau saya? Kamu atau saya? Keluar. Keluar. Rian. Iya Pak. Saya melihat banyak potensi dalam diri kamu. Oh ya, sebentar lagi Bapak mau ke Bandung. Dan terus kemudian saya mohon kamu segera mempersiapkan semua kepentingan Bapak. Ya. Baik. Dan kalaulah seandainya ada sesuatu hal yang menyangkut persoalan pekerjaan di kantor ini, ya tolonglah kamu atasi ya. Kamu atasi, ya. Iya Pak. Ya, ya. Agar supaya pekerjaan ini lancar, ya. Bagaimana kalau kamu tinggal di Wisma saja? Wisma. Baik Pak. Sudah Pak, saya permisi dulu. basement yuk. Loh, memangnya nggak jadi ketemu di sini? Enggak. Yuk, sudah. Meja 5 tuh tolong diantre dulu di sini ya.
Ini sudah yang terima kali. Sekarang, apa lagi alasan kamu? Saya ada masalah dengan perut saya, Pak. Kamu sakit perut? Iya, Pak. Ya sudah, pulang sama saya. Nanti masalah gaji saya, Pak. Kamu saya anggap cuti. Tapi ingat, hanya 1 bulan. Kebetulan ada anak-anak perhotelan yang sedang magang di sini. Baik, Pak. Sudah sana. Terima kasih, Pak. Dan balik. Mas. Lihat 3 perempuan tadi. Wah, di sini banyak wanita cantik, Mas. Yang ini ada 3, Mas. Tempat sepi amat sih. Perasaan aku jadi nggak enak. Aduh, ngapain sih kita ketemu di tempat kayak begini? Itu dia. Siap, Komandan. Laksanakan. Gimana, Pak? Sudah lebih baik? Lumayan lah ya, Pak. Selamat malam, Pak. Malam. Bisa ikut saya ke kantor polisi? Loh, Pak. Saya tidak tahu apa-apa loh, Pak, soal ini, Pak. Dapat dipastikan bahwa ketiga wanita itu adalah korban tabrak lari. Anehnya, mereka tidak memiliki identitas. Lalu apa hubungannya dengan saya, Pak? Tenang, Pak. Tenang. Saya hanya membutuhkan keterangan dari Bapak.
Nah, dan ini teman saya, Marni, dan saya Ina. Wah, kalau begini mana mungkin dia yang menabrak kita? Menabrak? Saya tidak pernah menabrak siapa-siapa. Siapa kalian? Kalian kan sudah mati. Seharusnya kalian sudah berada di alam yang lain, bukan di sini. Di mana? Dia tidak tahu. Saya kan belum mati. Atau saya sudah mati? Tidak, saya belum mati. Kalian yang sudah mati, dan seharusnya kalian tidak berada di tempat ini. Kami juga tidak mau berada di sini. Tapi kami terjebak. Terjebak? Dan terikat dengan kamu. Terikat? Jangan-jangan kamu pakai susuk. Mungkin kamu punya kesaktian, Adam. Kalau begitu, kita sama-sama nggak tahu kenapa kita jadi begini. Lebih baik kita cari tahu selanjutnya. Selanjutnya? Tidak. Saya tidak mau diikuti oleh 3 perempuan cantik yang sudah mati. Terima kasih. Itu kan sebuah pujian. Meskipun kita sudah mati, tapi tetap cantik. Biar saja. Dia baru sadar bahwa arwahnya tidak bisa terlihat dalam cermin. Saya tidak peduli. Dasar laki-laki nggak punya perasaan. Aku kesini cuma sebentar. Aku cuma mau ambil barang-barang. Mana sih? Aku kok nggak nemuin Kamu cari apa, Rian? itu. Sini. Nggak bisa. Barang ini kan saya yang belikan. Oh, kamu mau pakai itu? Pakai aja. Emang kamu pantas sih pakai baju perempuan? Kamu mau kemana? Ini kan rumah kamu. Kamu harus tidur di rumah sini. Aku nggak punya waktu lagi, Dam. Aku harus segera pergi. Aku sudah ditunggu supir bosku. Diam! Maaf. Bukan saya bicara sama kamu. Saya bicara dengan perempuan-perempuan ini. Kamu ikuti istrinya. Aduh, Bu. Tiba-tiba kok saya merinding ya, Bu. Ada apa ya, Bu? Jangan-jangan ada hantu, Bu. Hantu? Gak ada apa-apa. Masa ada hantu siang-siang, Bapak nih? Ini kali nih AC-nya terlalu dingin. Bapak nggak kuat. Saya matiin aja ya. Aku jadi takut. Bawa mobilnya pelan-pelan dong. Itu tabrakan. Emangnya kenapa? Kalian kan juga sudah mati. Emangnya kau mau mati juga? Tuh kan, panas deh. Tapi kok tetap masih merinding, Bu. Merinding apa sih, orang nggak ada apa-apa. Saya jadi takut, Bu. Percaya sih Bapak mau begitu-begituan. Dina, Marni, tolongin aku dong. Saya coba mau menanyakan perempuan-perempuan yang ada di dalam mobil saya. Berarti kamu belum bisa melihat semuanya. Melihat yang ini saja saya sudah tidak mau, apalagi melihat yang lain, Bu. Kalau begitu, gampang saja. Ketiga wanita itu dibunuh secara tidak wajar. Mereka penasaran. Kalau saja tahu siapa dan kenapa mereka dibunuh, mereka tidak akan mengganggu lagi. Tapi setelah lewat 7 hari, mereka akan terjebak dan terus mengikutimu. Tapi kenapa harus saya, Bu? Karena kamu yang pertama menemukan mereka setelah mereka dibunuh. Dadah. Mbak, Anda beruntung loh. Wanitanya cantik-cantik, punya wujud yang bagus. Dadah, Mbak. Dadah.
Udah berjam-jam kita di sini. Nyupir gak punya tujuan. Sebenarnya kamu tuh maunya kemana sih? Kalau nggak kemana-mana, mendingan kita pulang aja. Pulang? Pulang kemana? Ya ke rumah kamu dong. Rumah adalah tempat privasi. Hanya saya dan orang-orang yang saya inginkan yang berada di sana. Saya tidak menginginkan kalian. Sementara orang yang saya inginkan sudah tidak berada di rumah itu. Ya udah, kalau gitu kamu antar kami pulang ya. Ke kuburan? Bukan, ke Ratu Estate. Ratu Estate itu kan perumahan eksklusif. Tidak sembarang orang bisa datang ke sana. Kamu nggak usah takut, kan ada kami. Yuk. Ayo. Selamat siang, Pak. Mau ketemu siapa? Mau ketemu... kita sebenarnya mau ketemu dengan siapa? Hah? Ayo dong. Cepat dibuka dong gerbangnya. Saya ini nyonyamu. Gimana sih? Nyonya? Tadi, tapi kok mobilnya? Udah, nggak usah komentar. Ayo cepat buka. Selamat datang. Gila. Ada apa sih? Nggak apa-apa, Tina baru aja keluar dari tubuh kamu. Lain kali kalian jangan begitu. Saya nggak suka. Udah buka pintu. Wah, ternyata rumah kalian kaya sekali ya. Apa sih pekerjaan kalian? Kami pelacur, Dan. Masa rumah pelacur bisa semewah ini? Maaf, bukan maksud saya. Kami wanita panggilan. Tapi kami punya kelas. Dan klien kami terbatas. Jadi, orang-orang macam kamu itu di luar kelompok klien kami, sayang. Tapi saya tidak memerlukan perempuan seperti kalian. Jadi Rian istrimu? Oh, kenapa dia? Oh, sini sayang, sini sayang. Kenapa dia udah nggak mencintai kamu lagi? Terus, jadi kamu mau bercerai sama dia?
Saya memang sudah banyak menyakitkan hati dia. Aku perlu bantuanmu. Kamu jadikan saya pembantumu. Kenapa nggak sekalian aja masuk lagi ke badan saya? Tadi katanya kamu tidak mau begitu. Hah? Emang nggak mau kok. Rasanya kayak kesetrum. Ayo, ikut situ. Ayo, yuk. Sana, jalan. Duduk situ. Duduk. Pencet yang itu. Kenapa sih kita mesti dengerin answering mesin? Kita kan sudah mati, Ina. Yang menelpon kita sebelum kita mati, berarti bukan dia pembunuhnya. Yang perlu kita ketahui, siapa-siapa aja yang udah tahu kalau kita belum mati. Tapi kan orang lain belum ada yang tahu kalau kalian sudah mati. Polisi saja tidak bisa menemukan informasi jati diri kalian. KTP kalian juga palsu kan? Pencet yang itu. Yang mana? Ini. Ya, kami memang tidak mempunyai keterangan jati diri. Semuanya palsu. Rumah ini aja dibeli atas nama palsu. Kenapa bisa begitu? Halo perempuan-perempuan cantikku. Kalian kemana sih? Oke, aku tunggu kalian di bar sampai jam 4 ya. Polisi banyak sekali di bawah. Siapa dia? Namanya Roni, manajer kami. Halo, Ina. Saya tahu kamu sudah pergi. Saya benci kamu. Kenapa kamu nggak mau berhenti jadi pelacur? Padahal saya cinta kamu, Ina. Saya cinta kamu. Saya akan berikan pada kamu segalanya. Asal kau berhenti, Ina. Tapi kamu nggak mau. Aku benci kamu. Ina, saya tahu kamu ke bar itu malam ini. Entah untuk bertemu dengan siapa. Selamat tinggal. Ih, fansnya Ina. Psikopat. Jangan-jangan dia yang ngebunuh kita, Marni. Ais, Mama, ini ibu. Kamu baik-baik saja kan? Ibu habis mimpi jelek sekali. Ibu cemas, Ais. Ibu ngerti kalau Ais belum bisa pulang. Belum maafin ibu. Tapi ibu ingin sekali dengar berita dari kamu. Ayahmu, Om Baktiar, sudah pergi. Selamat pagi Nyonya Marni. Saya Ibu Mila. Putri sakit, demamnya kambuh lagi. Saya rasa dia rindu pada Nyonya. Sebaiknya Nyonya datang. Terima kasih. Marni. Oh my God, cepetin Dam. Ini kuncinya. Mana ya? Gimana sih kamu? Kenapa sih? Aduh Bu, masih merinding Bu. Nggak ada apa-apa juga. Udah dibilang kamu masuk angin kali. Udah sana cepetan kamu. Bu, hati-hati ya Bu. Iya. Lucu ya. Aku selalu kangenin dia. Dia pandai merayu. Begitulah wajahnya kalau dia merayu sedang menginginkan sesuatu. Ayahnya siapa? Dia adalah masa laluku. Aku tidak mau menyebut-nyebut lagi namanya. Toh dia tidak menginginkan kelahiran putri. Aku wanita simpanannya. Dia seorang pejabat yang sudah berkeluarga. Lalu aku hamil. Dia menyuruh aku menggugurkan kandunganku. Tapi aku tidak mau. Dia marah. Dia usir aku dari rumah. Dia pikir tanpa uangnya aku tidak bisa berbuat apa-apa.
Selama ini aku kerja mati-matian untuk bisa berdiri sendiri. Sekarang aku, Ine dan Tina sudah mempunyai sebuah butik. Tidak terlalu besar, tapi cukup lumayan. Lalu anakmu? Anakku kutitipkan di panti asuhan di luar kota. Aku tidak punya saudara atau kerabat di sini. Aku merasa dia berada di tempat yang benar. Kalau begitu, kita harus mencari siapa yang membunuh kalian. Maaf, ada perlu sebentar. Maaf Pak, saya baru pulang dari gedung MPR, jadi saya belum sempat telepon Bapak. Enggak apa-apa. Saya ganti baju sebentar ya Pak. Enggak usah. Pak, saya kan sudah berkeluarga Pak. Ya. Bapak juga kan? Ya kalau begitu seharusnya saya yang minta maaf. Saya pikir kamu ini sudah cerai sama suami kamu yang ya sudah, enggak apa-apa. Ya, sudah, Pak. Kalau begitu saya tunggu besok di kantor. Ya, jangan terlambat. Ya. Jangan telat loh. Kenapa kamu nangis? Aku nggak mau pisah lagi sama kalian. Aku nggak mau kalau kalian nyuruh aku ngikutin itu perempuan. Soalnya itu perempuan ada hantunya. Hantu? Ya ampun, Nek. Kamu itu hantunya. Kamu udah lupa kalau kita itu udah mati? Iya, kita ini udah jadi hantu. Tapi hantu cantik. Iya kan, Coyong? Ya udah, jangan nangis. Ini malam kita punya tugas besar. Kita harus menemui Roni. Ngapain? Ya ngapain sih kita harus ke tempat Roni segala? Kita harus memberitahu Roni kalau kita sudah mati, biar dia bisa mengurus pemakaman kita. Emangnya dia mau lapor ke kantor polisi? Harus mau dong. Dia telah mendapat 25% per klien. Selama kita hidup, kita nggak pernah nyusahin dia. Berarti setelah kita mati, dialah orang yang paling tidak pernah kita susahkan. Ya udah, kamu bangunin Adam, bilang sama dia kita langsung ke tempat Roni. Aku ikut. Yuk. Yang itu, yang namanya Roni. Yang pakai kacamata hitam. Ya. Ngomongnya kenapa mesti bisik-bisik? Iya, aku lupa bahwa aku udah mati. Yuk. Selamat malam. Saya duduk.
Apa benar Anda yang bernama Roni? Ya. Saya Roni. Bapak polisi ya? Waduh Pak, sekarang saya sudah bukan bandar lagi Pak. Saya berani sumpah Pak. Tenang. Saya bukan polisi. Saya temannya Marni, Ina, dan Tina. Oh, jadi mereka punya teman juga? Saya baru tahu, Pak. Saya datang ke sini untuk memberitahukan bahwa mereka bertiga sudah meninggal. Mereka sudah meninggal? Pak, Tina, Ina, sama Marni itu sudah seperti kakak saya sendiri, Pak. Kalau begitu lebih bagus kita ke kantor polisi saja sekarang. Kantor polisi? Karena polisi tidak menemukan identitas yang jelas dari ketiga mereka. KTP-nya saja palsu. Dan tidak ada satu keluarga pun yang bisa dihubungi. Kalau dia tidak mau mengurus kami, bilang sama dia. Aku akan bicara pada orang-orang tentang Hari. Oh iya. Marni cerita banyak soal Hari. Oh, oke. Tolong. Jangan diteruskan. Oke. Saya akan datang ke kantor polisi dan akan mengurus jenazahnya. Oke. Wah, Anda baik sekali. Hari pasti senang mendengarnya. Dan saya akan langsung mengurus pemakamannya. Wah, terima kasih banyak. Ternyata Hari memang tidak salah memilih Anda. Perasan. Ini saya punya uang segini. Hah? Ambil. Tapi tolong jangan diteruskan. Sebenarnya yang nama Hari itu orangnya seperti apa sih? Orangnya gede, judes, belagu. Tapi dia sebenarnya ada blow on. Dan Roni pernah diperkosa. Hah? Roni pernah diperkosa sama Hari? Iya. Masalahnya sekarang saya jadi nggak enak. Disangkanya saya memeras dia loh. Biarin aja. Dia juga suka meras orang kok. Tetap saya nggak mau terima uang ini nih. Nih. Kita mau kemana sekarang? Kita ke Ratu Estate aja. Yuk. Ayo. Selamat malam, Pak. Saya Roni, Pak. Begini, Pak. Ada masalah. Ada orang yang mengaku temannya mereka. Dan sepertinya dia tahu tentang... Iya, Pak. Baik. Cuma ada masalah sedikit, Pak. Saya lupa menanyakan siapa namanya. Iya, baik, Pak. Iya. Oh, maaf, Pak. Maaf. Halo? Cari Ais? Ais Tina nama asliku, Ais Tina. Oh. Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ais? Ibu bisa tinggalkan pesan? Ya. Ya. Iya, Bu. Iya, saya pasti datang, Bu. Iya. Terima kasih. Selamat malam. Besok kamu saya antar. Terima kasih, Dam. Tapi setelah itu kita ke tempat si Damar, lelaki sinting itu. Buat apa? Siapa tahu dia yang membunuh kami. Ya?
Loh, kok Tina nggak ikut? Agak sulit untuknya. Dia tinggalkan tempat ini 10 tahun yang lalu. Ini saat pertama kali dia kembali. Tin, kamu harus turun. Aku tuh akan tetap mengikuti kamu. Iya, tapi saya ingin kamu masuk tanpa terpaksa. Dia ibumu, Tin. Yuk. Ibu Emma, maksud saya sama Aisti, Bu. Kok suaminya Ais? Tapi saya bukan. Kok memanggil aku ibu? Mana Ais? Apa nggak sebaiknya kita bicara di dalam, Bu? Mari. Iya. Paling tidak dia akhirnya bisa merasakan hidup bahagia. Saya ingin mengatakan padanya betapa saya sangat menyesal tidak percaya padanya. Lelaki bangsat itu Baktiar. Saya telah membiarkan laki-laki itu menyiksa satu-satunya putriku. Lelaki biadab itu. Ais, maafkan ibu, nak. Maafkan ibu. Ibu, saya sudah maafkan semuanya, Bu. Ais sudah memaafkan ibu. Ais, ibu sangat menyayangimu, Ais. Ais juga sayang sama ibu. Seandainya saya bisa memeluknya. Ibu. Bu, saya pamit dulu. Ya, nak, ya. Tapi sering-sering nengok ibu, ya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Dam. Kau lelaki yang baik. Ibu senang punya membantu kamu. Aku mohon, Dam. Biarkan dia berpikiran seperti itu. Oh iya, ibu lupa. Sekarang ibu bekerja di PAM, Partai Adil Makmur. Semenjak lelaki brengsek itu ibu usir, ibu jadi juru ketik. Itu atasan ibu. Dia yang suka mengantar barang ketikan. Nanti saya kenalkan, ya. Bu. Ya, silakan masuk. Tidak usah sungkan-sungkan dengan tamu saya. Dia keluarga juga kok. Dia itu menantu saya, Bu. Bukan, Rian, bukan. Jadi kamu kawin lagi? Rian, dengar dulu penjelasan saya. Kalau gitu biar saya ambil besok sore aja. Rian, ini semua tidak seperti yang kamu pikirkan. Kamu sih. Udah, apapun alasan kamu, aku nggak akan mau dengar. Kamu munafik, tau nggak? Dengar dulu, tolong dengar penjelasan saya. Sekarang ini ada 3 orang perempuan. 3? Dengarkan dulu. Ketiga perempuan ini semuanya sudah meninggal. Dan mereka mengikuti saya. Mereka tidak akan berhenti mengikuti saya sebelum mereka tahu siapa yang membunuh mereka. Dan Ibu Emma ini adalah ibu dari salah satu ketiga perempuan itu. Dam, penjelasan kamu semakin membuktikan bahwa kita memang harus berpisah. Rian, kamu harus percaya sama saya. Dulu kamu percayakan sama saya. Dulu kamu nggak pernah nyakitin aku. Permisi, Bu. Saya permisi dulu, Bu. Ya, nak. Aduh, Adam.
Saya ini anak angkat. Dan saya tidak tahu siapa orang tua kandung saya. Jadi saya ingin sekali mempunyai anak. Tapi Rian tidak bisa memberikan saya anak. Saya sangat mencintai Rian. Akhirnya saya punya ide untuk membayar seorang perempuan yang bisa melahirkan anak saya. Anak kandung saya. Oh, jadi kamu mencari pelacur? Bukan pelacur. Untuk bisa punya anak kan tidak harus tidur dengan perempuan itu. Aku kira kamu laki-laki baik-baik, Dam. Kalian sama aja. Tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran saya. Kami sangat mengerti bahwa kamu lelaki yang gak punya perasaan. Gimana mungkin seorang wanita seperti Rian bisa mencintai anak suaminya yang lahir bukan dari rahimnya sendiri? Iya, saya memang salah. Adam. Saya tidak menyangka kalau Rian akan marah dan kecewa dengan ide saya itu. Sekarang saya sudah tidak terlalu memikirkan anak lagi. Yang penting buat saya bisa bersama-sama kembali dengan Rian. Tapi sepertinya Rian semakin hari semakin sibuk dengan pekerjaannya. Apa betul di sini rumah Damar? Jangan sentuh lukisan itu. Anda membawa pesan dari Ina? Ya. Saya tidak punya banyak waktu. Duduk. Jadi, Anda ini siapa dan apa hubungan Anda dengan Ina? Wah, saya juga bingung kalau harus menjelaskan siapa diri saya. Dan kalaupun Ina masih hidup, saya belum tentu mau menjadi temannya. Kalaupun Ina masih hidup, jadi Ina... Apa yang bisa saya lakukan tanpa dirimu, Ina? Ina, pasti kamu mencium dia di bibirnya. Emangnya kenapa? Larangan itu kan cuma ada di film Pretty Woman. Saya tidak akan pernah melukis lagi. Maaf, Pak. Kalau saya boleh bertanya, Pak Damar begitu tampan, gagah dan kaya raya. Tapi kenapa Bapak bisa mencintai seorang seperti... Maaf. Pelacur. Ya, sementara Bapak bisa mendapatkan wanita yang lebih cantik daripada Ina. Dan pasti mereka bisa melakukan apa saja yang Bapak mau. Betul juga ya.
Aku kok selama ini tidak pernah memikirkannya. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan Ine. Sejak kecil, aku tidak tahu siapa ibuku sebenarnya. Wah, kalau begitu kita sama, Pak. Saya juga yatim piatu. Sebenarnya bapak dan ibu saya masih hidup sampai sekarang. Oh, maaf. Tapi kasih sayang ibu tidak dapat saya temukan di mana-mana, kecuali pada Ine. Ine, kamu apain sih dia? Ine bisa membuat saya tenang. Ine, kamu pakai pelet apa sih? Tahu aja. Ine bisa membuat saya bahagia. Ine, kamu benar-benar keterlaluan. Ine bisa nyanyi sampai saya tertidur. Jadi hanya karena Ine bisa menidurkan Anda dengan nyanyiannya, Anda jadi tergila-gila. Anda juga harus mendengarkan dia bernyanyi. Ternyata dia membunuh kita. Emang bukan. Pak, kalau begitu saya permisi dulu, Pak. Jadi kamu bisa nyanyi, Nek? Kalau bukan karena si produser hidung belang itu dan ketidaksabaran aku, mana mungkin aku jadi seperti sekarang ini. Kalau kamu bisa bernyanyi, bernyanyilah buat kami, Ine sayang. Nina bobo, oh Nina bobo. Ini sudah hari ketiga kalian mati. Kalau sampai hari ke-7, ternyata kita belum bisa menemukan siapa yang membunuh kalian sebenarnya. Pasti kalian akan mengikuti saya terus. Bahkan sampai ke kamar mandi. Ya, Adam sayang, dilihat dari sisi baiknya aja. Toh, kamu juga nggak punya istri kan? Aku rasa kita bisa membantu Adam. Nggak ada salahnya kita mengajari Adam biar dia lebih berperasaan dan mengerti cara menangani wanita. Kamu masih mencintai Rian? Saya sangat mencintai Rian. Jadi yang kau perlukan adalah pendekatan, percumbuan. Kau akan mendapatkannya. Kami akan memberitahu semuanya. Semua? Semua yang kau butuhkan untuk mendapatkan kembali cinta Rian. Dia akan memujamu, mengikatmu, dan tidak akan membiarkan kamu pergi. Kita bicara lebih dari Kama Sutra. Jadi yang kamu butuhkan adalah belanja. Yes, belanja. Tapi saya tidak mempunyai uang. Untuk bercinta, kita harus punya teknik tertentu ya? Sebenarnya, untuk mengerti apa yang diinginkan perempuan itu mudah. Masalahnya, kalian ini kaum lelaki tidak pernah mau mendengar. Mendengar itu bukan hanya pakai telinga, tapi juga pakai perasaan. Iya sih, memang laki-laki sekarang banyak nggak pakai perasaan ya. Marni, kok kamu diam aja? Biasanya paling cerewet. aku rindu Putri. Kalau begitu kita besuk saja sekarang. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Saya Adam, temannya Marni. Wah, kebetulan sekali. Baru-baru ini ada seorang laki-laki yang mengaku sebagai ayah Putri. Tapi saya kok curiga ya. Orangnya itu agak kurang sopan. Dan Bu Marni nggak pernah cerita apa-apa. Orangnya seperti apa, Bu? Orangnya itu
itu agak gemuk, kemudian orangnya juga kurang sopan, dan dia nggak sebut nama lagi. Kalau orang itu kesini lagi, Bu, Ibu langsung saja telepon saya. Ini nomor telepon saya. Baik, Pak. Oh iya. Terima kasih. Ini ada sedikit titipan untuk biaya Putri sehari-hari, Bu. Terima kasih, Pak. Jadi, sekarang Ibu Marni sudah... Kasihan kamu, Putri. Tapi saya rasa Putri sudah berada di tempat yang tepat. Sebenarnya panti ini akan ditutup, Pak. Karena yayasan akan merubah menjadi sekolah berasrama. Lalu bagaimana dengan nasib anak-anak di sini? Putri anak yang cerdas, Pak Adam. Jadi Pak Adam tidak kerepotan untuk mengurusnya. Terima kasih, Dam. Kamu telah mengantar aku bertemu dengan Putri. Kamu kenapa, Dam? Kok kelihatan sedih? Ibu Mila ngomong apa? Enggak ngomong apa-apa. Pasti karena dia kangen sama Rian, Mar. Sudahlah, Dam. Besok kan kamu akan bertemu dengan Rian. Ya, betul. Ayolah, Dam. Bersemangatlah. Dam, ingat ya, pokoknya jangan kasih kesempatan dia bicara. Kalau bisa, kamu terus-menerus kasih surprise. Terus, jangan kasih kesempatan sekali lagi untuk dia menolak kamu, oke? Iya. Kau rebut lagi cintanya. Rian. Maafkan saya ya. Ini bunganya. Saya mengaku salah. Dan mulai hari ini dan seterusnya, saya nggak mau kehilangan kamu lagi. Dan nanti kita cari rumah yang ada di tengah sawah ya. Kok kamu mendadak jadi romantis begini sih? Ya, karena 3 perempuan hantu cantik itu yang... Rian, kamu harus percaya sama saya ya. Ini benar-benar terjadi. Kamu dengarkan mengenai kematian 3 wanita yang tidak jelas identitasnya di seputaran kantor saya? Rian, mereka sekarang mengikuti saya terus. Dan mereka tidak akan pergi sebelum tahu siapa yang membunuh mereka. Saya sudah tidak tahu lagi bagaimana membuktikan omongan saya ke kamu. Tapi yang jelas kamu lihat kan, kalau saya sudah berubah sekarang. Adam, bahaya. Ada yang datang. Siapa? Pak Hadi, ayahnya Putri. Dam, kamu ngomong sama siapa sih? Kalau kamu perlu bukti, sebentar lagi ada seorang laki-laki namanya Hadi yang akan menemui kamu. Ya, percaya.
Sekarang kamu harus percaya sama saya. Aduh, kamu nyebut deh. Kenapa? Saya kan suamimu. Iya, dia bosnya dan dia yang nyaris naik lagi. Nggak cukup lagi. Udah di situ biar dan Jangan ngagetin dong. Pak. Kata Sabang, katanya suamimu datang. Iya, tapi tadi sudah pulang. Ayah, katanya sudah cerai. Buat apa dia datang lagi? Ya kan? Itu Hadi, ayahnya Putri. Kami yakin sekali kalau dia orang yang paling tepat sebagai pembunuh kami. Buat apa kamu mempertahankan suami kamu? Dia itu orang yang nggak punya masa depan. Iya, tapi dia sekarang sudah berubah kok, Pak. Sekarang kamu kan belum punya anak. Jadi kalau mau bercerai, ya sekarang inilah. Sebaiknya Anda mengurus rumah tangga Anda sendiri. Rian, rupanya suamimu datang lagi. Dan, ngapain sih kamu pakai keluar segala? Saya harus mengusir orang yang tidak tahu diri ini. Sebenarnya dia yang bermasalah. Dia berselingkuh, dan dia tinggalkan anak hasil selingkuhannya seperti meninggalkan keluarganya. Dam, kamu ngomong apa sih? Marni, apa nama itu kurang berarti buat Anda? Maaf, saya tidak mengenal nama Marni. Marni itu adalah gundikmu. Yang kamu suruh gugurkan kandungannya kan? Tapi Marni tidak mau. Anda takut mempunyai anak dari seorang pelacur. Takut mempengaruhi karir Anda kan? Maaf, saya tidak punya waktu untuk hal-hal seperti ini. Oh, mau melarikan diri, Bu? Anda sudah tidak bisa melarikan diri. Anak Anda masih hidup sampai sekarang dan berada di tempat yang aman di luar kota. Ternyata karir kamu akan mati gara-gara orang seperti ini. Jangan coba-coba mengancam istri saya di hadapan saya. Oh, bukan seperti itu masalahnya. Udah, apa sih? Udah lepas. Kamu masih meminta cerai? Pokoknya segera ambil anak itu dan musnahkan semua saksi-saksinya. Saya tunggu di panti malam ini. Toko pakaian siapa ini? Ya toko ini milik ketiga perempuan itu. Kau masih nggak percaya ya? Bukan begitu. Tapi semuanya terjadi begitu cepat, Dam. Halo? Halo, ini Bu Mila, Pak Adam. Ibu Mila? Orang itu datang lagi, Pak. Dia ngotot mau ketemu Putri. Aduh, saya takut, Pak. Putri? Baik, saya akan segera ke sana. Ayo. Mau kemana lagi kita? Kita ke panti asuhan. Makanan itu yang menuntaskan pekerjaan. Oke, tenang. Masuk kalian ke kamar. Kalau enggak, anak itu cekik. Tenang. Roni, kenapa kamu tega mengkhianati Marni, Tina, dan Ine? Mereka mencoba untuk berhenti. Dari mana lagi aku dapat penghasilan? Kalian berdua harus mati seperti Marni, Ine, dan Tina. Kenapa kami harus mati? Dan kenapa kamu tega membunuh Marni, Tina, dan Ine? Karena dia takut, Dam. Seperti kamu bilang, dia takut kalau karirnya hancur. Jangan terlalu banyak bicara ya. Jangan terlalu banyak bicara. Kamu beresin dia. Beresin dia.
Mampus anak ini. Mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Marni, Kau mau bawa kemana anakku? bukankah kau sudah mati? Iya, aku memang sudah mati. Dan kau yang bunuh aku dan kedua temanku. Jangan. Jangan-jangan kau coba untuk mendekati aku. Akan kubanting anaknya. Mau kemana kau? Kalian jangan coba-coba mendekat. Banting anak ini. Kamu memang iblis. Kamu tega membunuh anakmu sendiri. Orok yang ada dalam diri kalian akan kuhabisi. Akan kuhabisi. Mohon sama Bang sayang. Dan sudah saatnya kita harus pergi. Adam, terima kasih atas segala bantuan. Rian, Adam lelaki yang baik. Dia layak untukmu. Mungkin permohonanku terlalu berat. Tapi aku tidak tahu pada siapa lagi aku memohon. Kalau kalian tidak keberatan, aku titip Putri. Terima kasih. Biar Tuhan yang membalas. Saya tidak menyangka berpisah dengan kalian ternyata suatu hal yang memberatkan buat saya. Dan kami titip Ina karena dia masih ada urusan dengan Damar. Dia sangat mencintai laki-laki itu. Kalian teman yang menyebalkan.